pelajaran online Happy Kids DOCC. Apa kabarnya adik-adik? Wah, puji Tuhan. Ku Adrian, apa kabarnya? Kak Todo, baik kabarnya. Puji Tuhan. Kak Nani, apa kabarnya? Nah, adik-adik, sekarang kita akan menyembah Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Adik-adik bersikap duduk yang manis, siapkan hatinya, kita mulai menyembah Tuhan.
adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami dan berikan kami hikmat untuk kami mengerti apa yang Kau kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Cerita yang akan kami dengarkan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernahkah kamu kehilangan sesuatu? Ayo ingat-ingat, apa yang kamu lakukan waktu kamu kehilangan sesuatu? Pasti kamu akan mencarinya. Nah, kita akan mendengarkan cerita tentang seseorang yang kehilangan sesuatu. Ayo kita dengarkan ceritanya. Nah, ceritanya di dalam Lukas pasal 15 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-11. Nah, suatu hari adik-adik ada seorang wanita. Dia punya 10 dirham, ya. Wah, banyak ya. Nah, kata Katodu kasih tahu ya, dirham itu adalah mata uang Persia. Nah, 1 dirham itu sama beratnya dengan kurang lebih 8 gram emas. Karena dirham itu adalah mata uang emas. Wah, berarti kalau dia punya 10 dirham, dia punya berapa? Iya, dia punya 80 kurang lebih ya, 80 gram emas. Wah, begitu senang hatinya. Nah adik-adik, akhirnya dia pun menyimpan dirham ini baik-baik di satu tempat, satu kotak, supaya ketika dia membutuhkan dirham itu, dia mudah untuk mengambilnya. Dia taruh di tempat yang sangat dia ingat dan sangat hati-hati dia simpan. Nah adik-adik, suatu hari dia membutuhkan dirham itu. Lalu dia membuka kotak di mana dia menyimpan dirham itu, dan kemudian tiba-tiba ketika dia membuka kotak itu karena terlalu bersemangat, wah, ada sesuatu yang bunyi treng klang klang klang. Wah, adik-adik, ya, ternyata ada sesuatu yang jatuh dari kotak itu. Apakah yang jatuh itu adalah dirham? Nah, dia mulai menghitung dirhamnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ternyata hanya ada 9 adik-adik. Wah, ternyata yang tadi jatuh itu adalah suara dari dirham dia yang terjatuh. Lalu apa yang dia lakukan adik-adik? Coba lihat, di dalam ayatnya yang ke-8 dia berkata, dia menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Dia berusaha adik-adik, aduh di mana ya? Dia nyalain lilin mungkin ya, kalau sekarang ya, kalau dulu kan pakai pelita ya, pelita dia lihat di kolong-kolong, dia ambil sapu. Wah, dia berusaha. Pokoknya dia harus menemukan dirham itu. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah sekian lama dia mencari, dia sudah sedih. Pokoknya mungkin harapannya hampir sudah putus. Wah, pasti dirhamku sudah hilang. Tiba-tiba ketika dia mengambil sapu dan mulai menyapu di sudut yang sebelah sana, yang dia belum sapu di sana, tiba-tiba ada suara. Itu adalah dirhamnya. Apa yang dia lakukan adik-adik? Dia langsung pergi keluar, membuka pintunya, dan dia berteriak di depan pintunya. Dia berkata, hai orang-orang yang ada di luar, dirhamku sudah ketemu. Nah, coba lihat ayat yang ke-9 adik-adik. Dia berkata, Alkitab berkata ayat yang 9, ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Wah adik-adik, dia mengajak teman-temannya untuk bersukacita bersama dengan dia, karena dia sudah menemukan dirhamnya. Nah adik-adik, sama seperti wanita yang tadi, dia sangat senang karena dia mempunyai dirham. Dia sangat menyayangi dirhamnya. Sehingga ketika dirhamnya yang satu sudah ketemu, dia sangat bersukacita. Begitu juga dengan Allah adik-adik. Kita sangat dikasihi oleh Allah. Allah sangat menyayangi kita. Ya, Alkitab berkata Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, termasuk kamu adik-adik dan juga Katodo, sangat dikasihi oleh Allah. Yang ada di dunia ini semua dikasihi oleh Allah. Allah yang mengasihi kita itu, dia tinggal di surga. Nah, Allah karena dia mengasihi kita, Allah juga ingin kita tinggal di surga bersama-sama dengan Allah.
Tetapi adik-adik, ada satu masalah yang membuat kita tidak bisa tinggal di sorga dengan Allah, yaitu kita suka melakukan dosa. Ya, tanpa diajarin kita suka sekali melakukan dosa. Kita bisa melakukan dosa sehingga dosa membuat kita terpisah dari Allah. Allah tinggal di sorga, kita yang berdosa tidak bisa tinggal di sorga. Tetapi adik-adik, ingat, karena Allah mengasihi kita, Dia mencari cara agar kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia di sorga. Seperti wanita tadi, dia mencari cara bagaimana supaya dia bisa menemukan dirham itu. Bagaimana caranya? Ayo, ada yang ingat? Iya, dia menyalakan pelita lalu dia mengambil sapu, berusaha mencari-cari. Allah juga seperti itu. Dia berusaha supaya kita bisa tinggal bersama-sama dengan Dia. Apa yang Allah lakukan? Ya, Dia memberikan anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus lahir ke dunia ini dan Dia mati di kayu salib. Ya, waktu Dia disalib, tangannya dipaku, kepalanya dimahkotai duri, kakinya dipaku, tubuhnya seluruhnya dicambuk. Dan waktu Tuhan Yesus menerima semuanya itu, ada sesuatu yang keluar dari tubuh Tuhan Yesus. Apa itu? Adik-adik? Iya, darah Tuhan Yesus keluar, tercurah di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa-dosa kita. 1 Yohanes 1 ayat 7c mengatakan, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Darah Yesuslah yang bisa menghapuskan dosa kita. Bukan darah binatang, bukan darah domba atau darah apa saja. Hanya darah Yesus yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Dan ketika Yesus, Dia disalib, Dia mati, tapi Dia tidak mati untuk selama-lamanya. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Dan sekarang Dia berada di sorga. Dia menyiapkan tempat untuk kita. Apakah kita akan menempati tempat yang Allah sudah siapkan buat kita? Allah sedang mencari kita. Buat kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, hari ini Tuhan ingin sekali menolong kamu. Mungkin kamu baru 1 kali menonton acara ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus ingin sekali menolong kamu. Dia mau agar kamu tinggal di surga bersama-sama dengan Dia. Tapi ada satu hal yang harus kamu lakukan, yaitu di dalam Yohanes 1 ayat 12 berkata, bilang apa? Jika kamu menerimanya, kamu diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Saat kamu menerima Tuhan Yesus dalam hatimu, saat itu juga Tuhan Yesus bekerja untuk menghapuskan dosa-dosamu. Kamu percaya bahwa hanya darah Yesus yang menghapuskan dosa-dosamu, maka Tuhan Yesus sudah menghapuskan dosa-dosa kamu. Maukah kamu menerima kesempatan yang sangat indah ini? Tuhan memberikan kesempatan agar kamu bisa tinggal bersama-sama dengan Allah di sorga. Indah bukan adik-adik tinggal bersama dengan Tuhan Yesus? Nah, adik-adik, buat kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, ayo anak-anak Happy Kids, hari ini yang sedang nonton adik-adik, hari ini mungkin ada beberapa di antara kamu yang sudah beberapa minggu tidak ikut kebaktian Happy Kids. Ayo, mungkin kamu lebih suka menonton ya. Mungkin ada di antara kamu atau ada di antara teman-teman kamu ya yang tidak pernah beribadah sekolah minggu, tidak pernah ikut ibadah Happy Kids. Ayo, kasih tahu mereka. Ayo kita sama-sama nonton ibadah online Happy Kids ya. Nah, di situ kamu juga Allah ingin supaya kamu mengajak teman-teman kamu yang sudah lama tidak pernah mengikuti ibadah Happy Kids dengan menonton bersama-sama dengan kamu, boleh. Atau misalnya kamu juga mengingatkan dia, mengontak dia ya, supaya dia juga bisa menyaksikan acara ini dan dia juga bisa mendengarkan cerita firman Tuhan. Allah tidak mau kita menjadi anak yang terhilang. Allah mau kita selalu dekat dengan Allah karena Allah sangat mengasihi kita. Dia merindukan kita agar bersama-sama dengan Allah. Maukah kamu selalu ada bersama-sama dengan Allah? Selalu dekat dengan Allah? Iya, Allah selalu melindungi kamu. Sekarang mari kita berdoa mengucap syukur kepada Allah atas segala kasih Allah yang Tuhan sudah berikan bagi kita.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Kami bersyukur ya Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami menikmati cinta kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan, berkat-berkat Tuhan yang kami nikmati, terlebih Tuhan, keselamatan yang Tuhan sudah berikan bagi kami. Kami percaya ya Tuhan, Tuhan Yesus satu-satunya juru selamat kami yang sudah menghapuskan dosa-dosa kami, yang sudah berkorban buat kami. Hanya kepadamu kami percaya dan kami menaruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.